Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, kepada siswa-siswi SMA PGRI 109 atau yang lain di luar PGRI 109 yang ingin sedang melihat ini. Nah, ini adalah video lanjutan dari pembahasan mengenai bab ketiga, yaitu ketimpangan sosial sebagai dampak dari perubahan sosial di tengah globalisasi ya. Oke, kita langsung saja pembahasannya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita udah ngomongin hakikatnya, kita udah ngomongin bagaimana mengukur ketimpangan sosial dengan menggunakan rasio koefisien gini, dan juga kita sudah mempelajari bagaimana indikator yang dilakukan oleh Bank Dunia ya untuk mengukur ini negara pendapatannya tinggi, rendah atau bawah gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas di pembahasan selanjutnya yaitu teori ketimpangan global ya. Jadi ada 7 teori yang menjelaskan ya atau memberikan pendapat mengenai ketimpangan global. Kok bisa terjadi ketimpangan global gitu ya. Nah, ini saya akan kasih pertanyaan atau tugas kepada siswa-siswi PGRI 109 yang kelas 12. Silakan kalian cari yang di bawah ini, 5 yang di bawah ya. Nanti kalau yang teori kolonialisme dan teori pertumbuhan neoklasik akan saya jelaskan di video ini. Tapi untuk kalian yang menyaksikan video ini kelas 12 PGRI 109, silahkan kalian mengerjakan di Google Classroom-nya bagaimana teori ketimpangan global yang teori sistem dunia. Oke, saya kasih highlighter dulu. Nah, teori sistem dunia, teori ketergantungan, pendekatan struktural, teori fungsionalis, dan teori konflik. Silakan kalian cari dan jelaskan dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi kalian baca, kalian pahami, lalu kalian jelaskan di kolom komentar pribadi di Google Classroom-nya gitu ya. Lalu jangan lupa di turn in tugasnya biar saya bisa melihat pekerjaan kalian. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dua teorinya ya, yaitu teori kolonialisme dan teori pertumbuhan neoklasik. Teori kolonialisme, kita mungkin kalian sudah belajar ya di pelajaran sejarah, baik itu sejarah wajib maupun sejarah peminatan, mengenai kolonialisme gitu ya, atau penjajahan. Bagaimana masyarakat-masyarakat Eropa pada zaman dulu itu berlayar ke seluruh dunia, ke penjuru dunia gitu ya, ke benua Asia, ke benua Amerika gitu ya, untuk mencari sumber daya lain gitu ya. Tujuan awalnya adalah tentu saja berdagang gitu ya. Nah, tujuan awalnya berdagang, tapi lama-kelamaan ketika mereka sudah mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi atau dia sudah mendapatkan kekayaan, mereka menginvestasikannya terhadap peralatan-peralatan persenjataan gitu ya. Jadi ketika mereka berdagang, keuntungannya diinvestasikan dulu ke dalam bentuk persenjataan, kapal-kapal perang gitu ya, dan persenjataan-persenjataan lainnya. Untuk apa? Untuk menaklukkan ya daerah-daerah tersebut. Jadi awalnya dagang gitu ya. Tapi setelah mereka mendapatkan keuntungan gitu ya, mereka mensiasatinya dengan membangun kapal perang, armada yang besar dan segala macamnya. Lalu mereka melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah yang dijajah, yang awalnya berdagang tersebut gitu ya. Dan akhirnya dikuasai. Contohnya misalkan di Indonesia gitu ya. Di Indonesia awalnya datanglah Portugis, Belanda, Inggris, Jepang dan segala macamnya. Mereka datang awalnya khususnya Portugis ya dan Belanda awalnya datang untuk VOC ya. VOC bukan Belanda secara kerajaannya tapi VOC-nya dulu. Jadi mereka datang ke Indonesia, tujuan utamanya adalah berdagang ya. Kalian pasti tahu lah, pernah belajar mengenai penjajahan ini. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan, mereka keenakan gitu ya. Atau di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang status quo. Mereka keenakan, mereka sudah menikmati posisi tawar yang lebih tinggi gitu ya. Lalu mereka
mencoba mempertahankan diri supaya posisinya tetap berada di atas atau status quo itu dengan cara apa? Dengan cara menaklukkan daerah-daerah jajahannya itu, termasuk di Indonesia ini. Jadi kerajaan-kerajaan di Indonesia pada saat itu ditaklukkan oleh VOC atau oleh Belanda pada saat itu, atau oleh Inggris juga ya, dengan cara ya penaklukan dengan teknik-tekniknya mereka lah, ada teknik divide et impera dan lain sebagainya. Jadi ketimpangan sosialnya terjadi tuh, ya kan? Tadinya memang mereka datang untuk berdagang gitu ya. Kalau berdagang itu kan untung sama untung ya. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan posisi tawar yang lebih, yang mereka lakukan justru menjajah gitu ya. Menjajah daerah-daerah Asia gitu, atau daerah-daerah yang di luar Eropa itu. Dengan melakukan penjajahan ini, ya pada akhirnya mereka membangun tuh keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan selanjutnya setelah menjajah itu, membangun wilayah-wilayah di Eropa. Makanya jadilah wilayah-wilayah Eropa itu seperti yang kita lihat sekarang, bagus, maju, modern dan segala macamnya. Dari mana? Dari hasil-hasil penjajahan pada zaman dulu, berabad-abad yang lalu gitu. Jadi mereka istilahnya duluan maju karena memeras gitu ya, memeras sumber daya yang ada di wilayah-wilayah jajahannya, termasuk di Indonesia. Oke, yang selanjutnya silakan kalian cari dan bahas di kolom komentar ya. Nanti akan saya cek satu persatu teorinya. Ingat, menurut bahasa kalian sendiri. Oke, yang selanjutnya teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik ini pada intinya seperti ini ya. Konsepnya adalah bagaimana terjadi ketimpangan karena pembangunannya nggak merata gitu. Jadi kalau misalkan pembangunannya tidak merata, maka akan terjadi ketimpangan. Contoh misalkan di Jakarta. Di Jakarta itu semuanya ada busway, ada MRT, ada LRT, ada ojek online yang cukup banyak gitu kan, delivery-nya juga cukup banyak, pusat keuangan ada di sini, segala macam. Maka jadilah Jakarta itu sebuah kota yang bagus, yang maju dan megah gitu, dan kadang-kadang menarik orang-orang untuk datang dan bekerja mencari peruntungan di sini gitu kan. Nah, jadi dengan adanya pertumbuhan di Jakarta ini ya jadi bagus gitu ya, Jakartanya jadi bagus. Tapi kita lihat di daerah-daerah lain, di Aceh misalkan, di Sulawesi, apalagi di Papua, kita lihat ya, pembangunannya gimana? Apakah pembangunannya sama dengan Jakarta atau enggak gitu kan? Nah, kalau enggak, kenapa sih? Oh, ternyata infrastrukturnya tuh beda. Di Jakarta banyak tol ya, di Jabodetabek. Di Papua apakah ada tol atau ada infrastruktur lain, misalkan mall gitu? Kalau mall mungkin sudah ada ya di beberapa wilayah di Papua, tapi apakah sudah bagus gitu kan? Nah, apa yang dibutuhkan di masyarakat tersebut, pembangunan-pembangunan apa saja supaya menjadi masyarakat yang lebih modern, yang lebih maju gitu kan? Ya, kalau kita lihat dengan teori-teori yang lain, ya kita bisa perdebatkan itu ya. Tapi kita lihat dalam konteks pada yang saat ini adalah teori ketimpangan, teori pertumbuhan neoklasik ya, di mana ketimpangan itu terjadi karena pembangunan yang nggak merata gitu. Kalau misalkan pembangunan yang nggak merata, maka terjadilah ketimpangan sosial itu gitu ya. Jadi untuk teori pertumbuhan neoklasik itu pada intinya adalah perbedaan sumber daya atau pembangunannya ya. Jadi pembangunannya timpang. Kalau teori kolonialisme itu berkaitan dengan sistem penjajahan, di mana orang-orang zaman dulu itu awalnya berdagang, tapi ketika mereka sudah berada di status quo, mereka mempertahankan diri dengan cara menjajah gitu ya, menjajah dengan dengan menggunakan hal-hal persenjataan gitu ya, armada-armada mereka butuhkan gitu ya. Nah, ini adalah ketimpangan sosial dalam sejarah. Ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya, tapi sekarang kita bisa lanjutkan lagi. Jadi ketimpangan sosial dalam sejarah ya. Nah, di sini kita melihat pada era dulu, ketimpangan itu terkait dengan kepemilikan tanah. Jadi ada orang yang punya tanah banyak gitu ya, ada orang yang nggak punya tanah. Bahkan mungkin dia hanya memanfaatkan tanah tersebut untuk ditanami gitu ya. Bercocok tanam atau yang disebut sebagai buruh tani. Nah, itu yang disebut sebagai ketimpangan pada sistem feodalisme atau feodalistik.
Yang selanjutnya, ketika revolusi industri terjadi, gitu ya, ketimpangan itu bukan lagi berkaitan dengan kepemilikan tanah, gitu ya. Ya, ada juga berkaitan dengan kepemilikan tanah, tapi lebih ke arah kekayaan, sumber pendapatan, sumber dia punya barang-barang atau dia punya teknologi-teknologi yang digunakan oleh banyak orang, gitu ya. Nah, pendapatan-pendapatannya itu yang berkaitan dengan jual beli, nah itu yang disebut sebagai kekayaan gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh berbeda. Orang kaya itu karena dia memiliki perusahaan yang luar biasa besar gitu. Contohnya misalkan Bill Gates ya. Bill Gates walaupun sekarang itu pendiri Amazon ya, Elon Musk yang menjadi orang terkaya di dunia. Tapi saya contohkan yang paling gampang aja Bill Gates gitu ya, yang paling gampang diceritakan karena pada eranya gitu ya, bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya, dia itu orang yang memiliki perusahaan yang barangnya hampir semua orang butuhkan atau setiap orang pakai gitu ya pada era apalagi era pandemi sekarang gitu ya, yaitu Microsoft gitu ya. Perusahaan Microsoft itu membawahi beberapa aplikasi-aplikasi yang kita punya saat ini ya. Salah satu contohnya aja sistem operasi yang dimiliki oleh laptop-laptop kita gitu ya. Laptop-laptop yang kalian punya itu rata-rata adalah Microsoft Windows gitu ya. Windows 10 atau Windows 8 atau Windows 7. Jadi di situ aja kita melihat bahwa oh, ternyata dia adalah orang yang kaya gitu. Dia nggak punya tanah, tapi alat-alat yang atau program-program yang dia punya itu kita gunakan. Nah, itu adalah sumber kekayaan bagi dia gitu ya, bagi orang-orang. Contohnya misalkan Bill Gates tersebut. Jadi contoh ketimpangannya beda ya. Kalau dulu orang punya, oh iya karena dia tanahnya banyak. Tapi sekarang nggak perlu punya tanah banyak atau nggak perlu punya wilayah-wilayah yang besar gitu. Tapi dia cukup memberikan pengaruh dalam hal perusahaan-perusahaannya gitu ya. Barang-barangnya atau produk-produknya dipakai banyak orang, maka dia bisa menjadi orang kaya gitu. Oke, lanjut kita masuk ke dalam bentuk-bentuk ketimpangan sosial menurut Andrinov Chaniago. Nah, di sini akan ada tugas lagi bagi kalian terkait dengan ketimpangan sosial menurut Andrinov Chaniago. Di sini ada 6. Saya akan bahas dua yang awal ya, dua yang awal. Nomor 3, 4, 5, 6, silahkan kalian cari bentuk-bentuk ketimpangan sosial antar wilayah, antar golongan, penyebaran aset, dan antar sektor ekonomi. Silahkan kalian cari dan jelaskan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ingat, dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih harus dikasih dengan bentuknya itu adalah dengan jawaban kalian dengan kata-kata kalian sendiri. Yang pertama untuk menghindari plagiarisme, yang kedua adalah supaya kalian kreatif dalam menjelaskan sebuah teori atau sebuah hal gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dua yang pertama. Ketimpangan dalam pengembangan diri manusia. Jadi kok bisa ketimpangan dalam pengembangan diri manusia? Ya karena banyak faktor, misalkan pendidikannya tidak sama gitu ya, atau budaya dalam dirinya dia, misalkan ada orang yang lebih malas bekerja gitu ya, atau lebih malas dalam berinovasi, maka dia akan ketinggalan dibandingkan yang rajin dalam berinovasi atau yang lebih rajin dalam bekerja. Maka itu yang disebut sebagai ketimpangan dalam diri manusia. Ada orang yang lebih pintar karena dia lebih banyak belajar gitu ya, ada orang yang lebih tidak pintar karena dia lebih tidak banyak belajar gitu. Ada orang yang lebih kaya karena dia lebih banyak bekerjanya, dan ada orang yang miskin karena dia tidak bekerja gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai ketimpangan dalam pengembangan diri manusia. Yang kedua adalah ketimpangan antar desa dan kota. Nah, ini jelas sekali ya. Antar desa dan kota biasanya terjadi ketimpangan pembangunan. Di kota itu contohnya kota-kota besar kayak di Jakarta itu beda dengan desa-desa yang ada di wilayah-wilayah Banten, misalkan di desa di Kabupaten Tangerang gitu ya. Kita akan melihat ada ketimpangan sosial yang terjadi di sana, terutama sekali pembangunannya ya, di mana di Jakarta itu sudah sangat maju dan di bawahnya atau di desa itu pembangunannya stagnan atau ya begitu-begitu aja gitu ya. Pembangunannya ada tapi lambat gitu. Nah, silakan yang ketiga, keempat, kelima, keenam kalian cari tahu, kalian
browsing dulu, lalu setelah kalian pahami, kalian tulis di kolom komentar pribadi gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan yang kedua. Saya harap kalian tidak bosan dalam menonton video ini. Jangan lupa kalian pencet like ya, atau kalian subscribe kalau perlu, karena video-video yang saya hadirkan ini berkaitan dengan edukasi atau pembelajaran khususnya sosiologi dan sejarah. Ya, demikian apa yang kita bisa pelajari ya. Semoga apa yang kita pelajari di video ini bermanfaat kepada kalian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.